Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam bahagia. Baik pemirsa di rumah, jumpa lagi bersama kita di Ayo Belajar Silam Pari TV. Bersama saya Pak Adi. Saya Pak Eno. Ya, kali ini kami berasal dari SDIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau. Kita akan belajar matematika, yaitu mengukur panjang, berat, dan isi menggunakan alat peraga, yaitu tangga satuan atau matriks unit. Pak Eno, sebelum kita menuju ke alat peraga kita, ya, untuk mengukur panjang, berat, dan isi, Betul. kita tahu nih bahwa matematika itu adalah sangat dekat sekali dengan kehidupan Betul, kita, Pak Adi. ya kan? Nah, tapi di luar sana banyak nih yang menjadi masalah atau yang menjadi problematika khususnya di pelajaran matematika. Matematika itu dianggap momok yang menakutkan. Iya, betul sekali. Ketika pelajar itu ketemu dengan pelajaran matematika itu bikin puyeng, matematika itu sulit dan matematika Pusing ya, tidak menyenangkan. Iya. Kira-kira bagaimana nih Pak Eno menghadapi permasalahan seperti itu? Nah, biasanya nih anak-anak kendalanya ya, Iya. kendala anak-anak di rumah itu kalau dia sudah memasuki dalam kelas di pelajaran Pak Adi. Iya. Ketika ada jadwal pelajaran matematika, mereka udah langsung pusing. Aduh, udah males betul mau belajar nih, nggak mau sekolahnya. Iya. Kenapa? Biasanya dia beberapa soal-soal matematika itu memang sudah tidak dicintai. Oke. Mereka nggak suka betul. Kenapa? Nah, apa itu alasannya Pak Eno? Iya, mungkin salah satunya mereka perkaliannya belum bisa nih. Banyak kendala Perkalian. perkalian. Kalau Oke. perkaliannya juga masih banyak yang belum. Kemudian penjumlahan, pengurangan, nah itu bisa menjadi momok. Satu lagi nih, Iya. gurunya. Gurunya? Ya, Kenapa gurunya? gurunya harus memang lebih kreatif ya dalam pembelajaran matematika Oke. dan harus menyenangkan. Iya. Ya. Tapi kalau seandainya saya sebagai murid nih ketemu dengan guru matematika seperti Pak Eno, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa matematika itu tidak Gitu menyenangkan. ya, mungkin ada salah satu lagi Pak Adi. Ketika kita belajar matematika itu biasanya sudah mulai mengaplikasikan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Seperti apa tuh nanti Pak Adi bisa ya. Di kelas 1 nih kita sudah mulai belajar berhitung ya, belajar Iya. berhitung. Seperti ini misalnya. Iya. Ada berapakah bunga yang berwarna pink misalnya Pak Adi? Oke, yang ada di atas meja Iya, ya. jadi kita mulai berhitung saja. Kita hitung ada berapa di sini. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Berarti berarti dia ada 6. Nah, bunga yang matematika warna pink. itu sudah mulai langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sehingga matematika itu bisa dicintai, ilmunya bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Baik, berarti yang ada hal yang saya garis bawahi dari penjelasan Pak Eno bahwa untuk kita bisa belajar menggunakan alat peraga tangga satuan atau metrik unit ini, intinya kita harus memiliki konsep yang pertama sudah hafal. Ya, Ya, betul, Pak. ya. Untung Pak Eno saya dari TK dulu sudah diajarkan sama guru saya nih, kalian sudah hafal, kemudian penjumlahan, pengurangan semuanya saya sudah hafal. Dan saya yakin juga pemirsa di rumah pun sudah seperti itu ya Pak Eno ya. Ya, Sudah ada mudah-mudahan. pantunnya nih Pak Eno. Iya, gitu ya. Iya, buah duku, buah semangka. Cakep. Enak dimakan bersama teman. Cakep. Ini pemirsa yang di rumah, jangan takut, matematika itu mudah dan menyenangkan. Masya Allah. Ya, Iya. berarti Mhm. anak-anak sudah mulai harus mencintai dulu nih terlebih dahulu, mencintai matematika, kemudian cintai dulu pelajarannya, Pelajarannya. cintai gurunya ya. Gurunya juga. Oke, baik nih, nggak perlu lama-lama, saya penasaran nih Pak Eno. Iya. Bagaimana nih cara kita mengukur panjang menggunakan tangga satuan ini atau matriks unit ini? Gitu ya. Iya, saya pengen tahu nih rumus-rumusnya apa dulu yang harus diketahui kita bersama supaya mudah nih menerapkannya nanti. Ini mau saya jelaskan? Iya, boleh. Ya, baik. Di sini ada metrik unit tangga ya. Tangga satuan biasanya kita sebut. Tangga satuan ini digunakan untuk mengkonversi satuan panjang dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, ada lagi sentimeter dan milimeter. Nah, yang harus dihafalkan pertama kali oleh anak-anak di rumah adalah
biasanya menghafal dulu KM, KM, DAM, kemudian M. Nah ya, itu ada singkatannya nih, supaya dia lebih mudah di rumah. Ya, berarti ukuran terbesar dari Kak, ini sudah tahu belum singkatannya apa? Sudah tahu dong. Apa tuh? Terus kita tekan dulu. Kalau KM itu kilometer. Ya, meter, supaya ya. lebih mudah menghafalnya Kak Adi, Iya. kita singkat nih KM, HM, DAM, M ya, kemudian ada DM juga, ada CM, ada MM. Itu kita singkat sebagai kucing, hitam, dalam, mobil, desi, centil, mondar mandir. Keren juga. Udah nggak? Mudah sih, tapi Coba saya coba ulangi lagi. kucing, hitam, dalam, mobil, desi, centil, mondar mandir. Yeay. Keren ya. Ternyata ada hal-hal yang bisa menghibur juga nih di pelajaran matematika. Betul, karena matematika itu menyenangkan ya kan? Mudah dan menyenangkan. Oke. Kucingnya itu km, kilometer, kemudian HM ya hektometer, Hektometer, kemudian ada dalam tadi ya. dam, Dam. dam itu dekameter ya, Iya. dalam ya, Dalam, kemudian mobil, mobil, M. M itu M mobil, D-nya DM-nya itu Desi dianggap mobil Desi orang gitu ya misalnya. Kemudian centil, Desinya ini yang centil. CM ya, CM-nya itu centil dan MM-nya ada. Model mandir, fungsi Desinya model mandir gitu ya. Baik Pak ya. Oke. Kucing Model mandir kita jalan mengukur panjang jalan Pak. Iya. Nanti si Desi akan mengukur panjang jalan dari berarti aku asal mesimpan pria. Bisa kan nanti menjadi sebuah kasus permasalahan ya Kak Adi Iya ya. betul. Biasanya- Tapi sebelumnya Pak Enoch, bentar dulu. Rumusnya nih. Ini kan dari yang tertinggi, yang terbesar ya, dari kilometer. Iya. Kemudian yang terkecilnya milimeter. Nah, bagaimana nih apa rumus-rumusnya? Kalau dia turun bagaimana? Kalau dia naik juga nanti bagaimana? Oh ya, Iya. saya mau jelasin dulu. Konsepnya dari awal dari kilometer ke hektometer itu turun nih Kak dia. Oke, turun. Kalau di buku pelajaran tuh kita tinggalin buku pelajarannya. Kalau di pelajaran itu ada tanda panah surat. Betul, ada turunnya. Iya. Nanti Kalau jadi turun itu dia dikalikan 10 dari setiap anak tangga. Oke, berarti Oke. setiap anak tangga, setiap turunan anak tangga dikali Satu anak tangga dikalikan dengan 10. Oke, ya, ya. Makanya di sini fungsi ada bendera. Benderanya angkanya 0. Oh, Ya, dari 0 di setiap anak tangga itu ada angka 0. Kemudian ini ada beberapa angka, benderanya ada beberapa angka dari angka 1 sampai dengan angka 9. Ini saya masukkan bilangan bulat ya Kak dia. Ya, betul. Bilangan bulat 1 sampai dengan 9. Nah, kasus yang Kak Adi bilang tadi, permasalahannya berapakah jarak antara Simpang Priok ya Iya. sampai ke Masjid Agung Salam? Berapa sih kira-kira Kak? Kalau dari biasanya kan ada apa restoran itu kan yang mengatur ukuran itu kan? Iya. Kalau Saya dari- baca dari- itu ada 9. Ya, lebih kurang sekitar 9 km. 9 ya. Iya. Nah, kemudian bertanya nih ibunya di rumah. Si Adek ya. Ya. Dek, kira-kira berapa meter ya Dek ya antara Simpang Priok ke Masjid Masjid Agung Salam? 9 km mah. Jadi kan Mamanya tanya nih, 9 km itu kira-kira berapa meter ya? Gitu ya. iya betul. Nah, pakai ini aja. Ya kalau langsung tiba-tiba mengukur Oke, sendiri pusing pasti Pak Enoch. Gimana ini? Dari kilometer harus ke meter. Betul. Padahal itu sudah dipelajari ya di rumah ya. Di sekolah ya. Karena kita lagi PJJ berarti di rumah. Betul sekali. Kasusnya adalah 9 km. 9 kilometer, Berarti oke. Kak Adi, kita Angka? ambil bendera yang angkanya 9. Angka 9 ya. Angka 9 Penggunaan tadi. iya, setengah satuan. Oke. Tadi 9 km ya? Iya. 9 km. Mau Ada bendera dijadikan? 0. Bendera 0 ini kita ganti dengan 9. Oke, seperti itu. Oke, ya. berarti posisinya ada 9 km. Kilometer. Nah, 9 km ini kita akan turunkan ke meter. Meter, ya. Meter itu ada di sini ya Kak dia. Ada Rumusnya 3 tadi? tangga ya. Iya, betul. 1, 2, 3. Nah, setiap tangga itu akan dikalikan dengan 10. 10. Karena dia menurun Maka, tadi kan? betul Kak Adi. Turunkan saja bendera yang ada di kilometer. Benderanya pertama 9 ya. Nih. Berarti dia kalau di posisi hektometer ada 90 hektometer. Kemudian kita turunkan lagi ke 2 bendera. Nolnya ikut ya berarti ya? Ikut, ajak semua, kasihan nanti dia. Oke. Karena Nah. konsepnya tadi dikalikan 10. Betul. Iya, nolnya. Karena dia posisinya di dekameter itu 900, baru 900 nih Kak. Ya, masih di dekameter. Nah,
Sekarang kita ikutin, turunin semua bendera yang ada di atas tadi di dekameter, kita turunin di posisi meter. Nah, sekarang ini Pak Di, coba lihat ada angka berapa di meternya. Oke, sepertinya Boleh dicabut, boleh. saya akan bisa menebak nih Pak Eno. Iya. Seandainya mama saya yang bertanya berapa nih dari 9 km tadi dijadikan ke meter. Kilometer ke Maka meter. saya bisa melihat langsung dari tangga satuan ini. Iya. Atau kita Ini cabut aja jawabannya langsung. adalah 9. iya. Nolnya ada Saya tiga. saya Ah, boleh. Oke, nolnya ada 3 ya. Penasaran Pak Di. 1, 2, 3. 1, 2, 9-nya di situ di depan. Berarti dia menjadi 9.000 meter. Benar ya kira-kira? Ya, 9.000 meter. 9.000 meter. Dari 9 km dijadikan ke meter, maka jadi 9.000 meter. Oh, jadi ternyata nggak perlu kita hafal-hafal dulu ya. Betul. Yang penting kita tahu konsepnya tadi. Oke. Jadi setiap tangga itu digantikan dengan 10 ya Pak Edi. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya naik nih Pak Eno? Kalau naik Dari kan bagi- ukuran terkecil menuju ke ukuran yang besar. Mm-mm. Misalnya nih, ada soal dari guru di sekolah nih. Iya, maunya berapa coba? Misalnya, Kita dari milimeter ya. Iya. Milimeter itu paling kecil kan? iya dari yang paling kecil. Betul, kan, ya? betul. Misalnya kita ambil 700 mm. 700 ya, saya ambil angkanya ya. Balikin dulu ya. 7, kemudian minta 02 ya, 700 ya. 700. Posisinya sekarang dari bawah ya. Kalau Oke, dari ini ya. bawah, Oke, saya akan letakkan di kalau dari bawah Kak Adi berarti dia dari bawah ke atas itu harus dibagi dengan 10 setiap tangga. Oh, berarti kalau ke atas Betul. dia dibagi, kalau ke bawah dia di Kalau turun dia dikali, Dikali. kemudian kalau naik ke atas posisinya dia dibagi dengan 10. Baik nih. Oke. Nah, Soalnya? kasihnya Kak Adi, Ya. Kak Adi bilang maunya 700 ya. 700 nih, saya letakkan nih. Saya ambil dulu ini posisinya kalau dia pembagian. Nih, 700 milimeter. sentimeter aja, sentimeter aja. Sentimeter boleh. Sentimeter 700 sentimeter. Baik. akan dijadikan kata gurunya. Tujuannya situ. Kata gurunya akan dijadikan Berapa Kak? kira-kira. Meter. Iya, 700 cm itu berapa meter? Ya. Oke, konsepnya di tangga satuan ini, tadi kan setiap tangga itu harus memiliki angka 0 Kak Adi. Iya. Ya, angka 0-nya kalau dia turun, Turun, ikutin, kalau dia naik tinggal. tinggalin nanti. Jahat berarti dong. Iya. Makanya yang ini harus ada 0, kita ambil dulu benderanya 2. Saya cabut dulu ya. Nih, tadi posisinya ada di sini 700, ada bendera 7, ada Tinggal bendera 01, berarti 2 yang naik. Berarti dia 2 yang naik ya. Ini baru nyampe kemana nih? Desimeter ya. Iya, desimeter. Kemudian kita tadi mau ke meter nih. Tinggalkan yang Berarti kalau tinggal lagi tinggal 7 dong. Iya, jadi jadi desimeter. Berarti 700 cm kalau dijadikan ke meter dia menjadi 7 meter. 7 meter. 7 meter. Mudah juga ternyata menggunakan tangga satuan ini. Iya. Ya. Lalu Ya. saya yakin ya pemirsa di rumah pasti sudah mengetahui ini konsep yang kita ajarkan. Dan ini sebenarnya sudah terbiasa ya, sudah terbiasa ya. Sekali lagi bahwa matematika ini sejak kita lahir sih sebenarnya, bukan sejak kita TK ya kan. Jadi Sejak kita lahir itu sudah harus mengenal matematika. pengaplikasian matematika itu sudah harus digunakan di kehidupan sehari-hari Kak Di. Iya. Jangan sampai nanti kita belajar matematika ini nggak tahu nih gunanya apa. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong sejak lahir kita sudah butuh matematika, Pak Eno. Iya. Pak Eno pernah melihat anak bayi? Nah, Kan anak bayi itu kan dikasih susu dalam botol. betul. Nah, susu dalam botol itu dia ada ukurannya di botol itu. Iya, biasanya di hidupnya itu. Iya, ukurannya itu juga kecil. termasuk matematika kan? Betul, kehidupan Dan sehari-hari juga ada dalam tangga Nah, satuan ini. kalau itu biasanya di satuan volume Kak Adi. Oh, satuan volume. Ya, kalau kita dalam sebuah wadah, Ya. wadahnya kosong, kemudian kita isi, Ya. itu namanya satuan isi atau satuan volume. Oke, satuan volume ada berapa? Ada apa aja Pak Eno? Ada, kalau satuan volume itu biasanya kita pakai satuan liter ya. Oh, liter. Liter. Oke, Nah, dari tangga tertingginya? ini Tertingginya? sama yang kayak kilometer tadi. Konsepnya Kak. sama ya?
Oke, diputar. Dibalik. Kita lihat kan nih untuk pemirsa di rumah. Iya betul. Ini sama tengah satuannya. Tertingginya ada kilometer, Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, liter, desiliter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. mililiter. Biasanya tapi yang sering kita pakai itu adalah mililiter. Ya, yang untuk ukuran Kemudian, susu ya. iya, liter yang sering kita dengar sehari-hari ya. Liter sama kiloliter. Ya, benar sekali. Kalau liter nih sering sekali kita menggunakan itu. Apa itu misalnya? Kalau papa mama di rumah mau berangkat kerja pakai motor, harus ngisi bensin. Berapa liter? Misalnya nih dari rumah, dari Lubuk Linggau mau menuju ke Muratara. Ya, berapa liter habisnya itu? Biasanya dia Iya. bensin yang dibutuhkan itu 3 liter biasanya seperti itu. Jadi kita terus ada lagi yang kiloliter Kak Adi. Kiloliter ini dia dipakai. Kak Adi pernah lihat tangki Pertamina ya? ya Tangki itu ya buat yang untuk mengangkut minyak untuk itu ada berapa ribu liter misalnya? untuk Dia mengisi satu- pom itu ya. Ya, itu besar. Terus apalagi yang mililiter. Mililiter tadi kasusnya sama yang di botol Susu bayi. Nah, itu Iya. bisa dijadikan sehari-hari. Lalu bagaimana nih cara menghitung misalnya? Ya, betul sekali. Seberapa Misalnya- sih ukurannya? Iya. Ya kan, seberapa banyak airnya? Seberapa banyak airnya. Kemudian air yang ada di bak mandi. Bak mandi di rumah. Nah, itu Betul. bisa juga dalam kehidupan sehari-hari, matematika bisa masuk ke dalam situ. Oh, jadi konsepnya sama nih Pak. Kalau seandainya Sama. kalau dia menurun satu tangga berarti dia Dikali 10 dan kalau dia naik satu tangga berarti dia dibagi 10. Berarti sama dengan yang satuan panjang tadi ya. Ini cara menghitung Oke. aja ya, Kak. Iya. Misalnya ada berapa liter Kak? Misalnya 1000 liter, 5.000 liter. 5.000 liter ya. Iya, 5.000 liter. Ini mau berapa dulu 5.000 liter ini kayak sekarang? Ukur ini air di bak mandi di rumah saya. Iya, kan? Sampai 5.000 liter ya Kak? Iya dong, kan baknya besar. Jadi bisa terjebak Sepertinya 5.000 liter itu untuk ukuran kolam renang ya? Enggak, ukuran renang itu lebih banyak lagi Pak Eno. Oh gitu ya. Iya. Baik, posisinya adalah 5.000 Liter. liter. Kita 5, ambil nolnya posisi, 3. Ya, Iya. kita enggak liter nih. Oke, liter. Saya cabut dulu. Nolnya ada 3, 5.000 ya. Oke. Betul nggak sih 5.000? Ya, betul. Iya, 5.000 ada 3 ya. Mhm. Kak Adi pinter ya. Nih, Nah, benderanya ada 4 dengan angka 0, 1, 2, 3, dan 5. oke, Ini 5.000 5.000 liter ya. Sekarang mau di mana? Eh, Tadi mau kemana? ternyata saya penasaran ini kan uangnya 5.000 liter. Saya pengen berapa desimeter? Desimeter. Terlalu dekat. Berapa kalau naik tadi? Kalau turun apa? Kalau turun Iya, dikali. berarti nolnya akan bertambah. Iya, boleh Kak Adi kita mau ke milimeter. Berarti kalau Berapa mililiter? Oke. Mililiter ya. Mililiter berarti kita turunkan semua bendera yang ada di liter. 1. Tadi maksudnya kalau dia turun berarti yang ada Ya, diambil ya. nolnya diambil dan dia ikut ya. Ya, diambil. Ini. Ikut lagi. Ikut lagi di sini. Ini ikut lagi. Oke, Kak Adi boleh bantu. Wah, Jadi jadi cabut cabut. ini. Tuh, Oke. coba Kak Adi cabut. Nolnya banyak ya. Mana 5-nya? 5. Boleh kita susun di bawah Nol. mungkin Kak Adi. Oke. Biar Nol. biar anak-anak di rumah Pemirsa bisa- ini pasti penasaran bisa juga lihat. berapa kan kira-kira ini kalau nolnya banyak banget ini. Tapi kan biasanya kan ini angka ini di mana nih ya? Banyak angkanya kan? Di uang ya biasanya kan? Iya. Uang juga sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan uang juga bagian dari matematika ya kan? Nolnya ada berapa Kak Adi? Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Nah. anak di rumah tahu berapa nih? Ini Tanya ya. ini gaji papa ya? Oh. Apa gaji pak enak ya? Iya. 5, 0, nolnya 3 biasanya itu buat satuan. Berarti dia Satuan ribuan, Iya. dan ini juga jutaan. Jadi ini adalah 5 5 juta. Oke, berarti dari 5.000 5.000 liter. liter ke mililiter jadi dia 5 juta Mililiter. mililiter. Masya Allah. Iya. Jadi berarti kalau kita ukur dengan apa Betul. botol susu anak-anak, saya harus Berapa kali 5 menuangnya? juta kali menuangnya biar Iya. kalau apa bak mandi saya tadi penuh. Betul, 5 Waduh, juta kali ya. itu berapa hari itu?
Oke. Ini bukan pakai 1 ml kalau baru gram itu kan. Iya. Lama sekali nanti harus mengukur satuan lamanya, satuan panjangnya nanti. Oke. Ya. Dan masih ada lagi ya yang sekarang berhubungan. Nah, yang ini Apa? Kak Adi, di apa namanya di metric units ini kita ada satu lagi nih tangganya nih. Yang Oke. depan ya. Tangga satuan berat Di tengah-tengah. dari kilogram sampai ke miligram. Miligram. Dan itu sangat berhubungan erat Ya. dengan kehidupan kita. Betul. Iya. Apa nih contohnya? Ini Ayo. sering dipakai di pasar ya biasanya. Di ya. pasar. Betul. Di rumah juga. Anak-anak beli beras 5 kg. Betul. Beli gula 5 ons. Atau bisa nanti dipakai Ya kan? untuk Lima. mengukur berat badan. Ah, itu dia. Ngomong berat badan nih. Iya, kalau mamanya mungkin Iya, nanti ada yang gendut-gendut tersinggung. Iya. boleh Tapi kan sehat. Iya, betul. Nih sama kayak yang tadi ada kilogram, Yang terbesar? mikrogram, dekagram, gram, desigram, sentigram dan miligram. Kucing masih ingat? Kucing, hitam, dalam mobil. Oh, enggak mobil kalau G. Kan G ya. Ya, kucing hitam dalam gudang, desi, centil. Ngapain di gudang? Apa nih? Mondar mandir apa ya? MG. MG. Makan gorengan. Oke. boleh Iya. nanti sesuai dengan anak-anak yang lebih muda ya. Iya. Apa tujuannya itu kita buat pelajaran seperti itu? Biar kita Lebih mudah mengingatnya. membuat pelajaran itu matematika itu tentunya lebih menarik dan mudah diingatnya. Iya. Lebih asik kita. Oke. Coba ulangi Kak Adi. Kucing, hitam, dalam gudang, desi, centil, makan gorengan. Iya. Mudah kan anak-anak di rumah? Iya. Lanjut. Sama, Kak. Konsepnya sama dan soalnya pun bisa kita pecahkan dengan cara yang sama dengan ukuran panjang dan Iya. volume tadi Pak Enak ya. Ya, mungkin ya sedikit dijelaskan Kak Adi yang tadi tangga satuannya yang naik ya. Misalnya konsepnya tadi dari ini ya, biar kita di rumah itu lebih mudah. Iya. Kan misalnya kalau ada soal ya, langsung aja dia tuh 4000 miligram Iya. mau dijadikan ke gram, lupa nih. Nah, anaknya lupa. Kita di rumah, teman-teman di rumah lupa nih, tangganya nggak tahu. Iya. Ya kan? Dari miligram ke gram itu berapa tangga Naik atau turun? naiknya? Naik Ya, kan pasti kan? naik ya. Oke. Nah, kalau menggunakan tangga ini kita bisa menstimulus mungkin ya dengan alat ini kita bisa membayangkan bahwa kalau dia naik satu tangga, nolnya dikurangi satu. Iya, ditinggal. Satu tangga lagi, kurangi lagi. Satu tangga lagi dikurangi lagi, tinggal nanti bilangan bulat. Bulatnya itu juga. Contoh ya. Setiap tangga itu harus berisi angka 0. Iya sih kan? Iya. Ini saya betul. Ya, ini kita selesai dulu. Karena kita posisinya di sini tadi. Oh, tadi pegal-pegal karena kita kosong dulu. 4.000. Ini 40.000 ya. 4.000 nih. 4.000 miligram. Kita tinggalin naik nolnya satu. Kita mau menuju ke gram. Gram ya. Gram ya. Satu lagi naik lagi. Ini nolnya. Kemudian tinggal ada angka. Tinggal satu angka sendirian dia. Iya, jadi Berarti dari posisinya 4.000 miligram ke gram. ke gram itu tinggal 4 saja, 4 gram saja ya. Oke, bisa. Nah, jadi melalui konsep seperti ini mudah-mudahan membantu meringankan, minimal mengingat kembali rumus yang sudah diajarkan guru di sekolah ya. Iya. Sekali lagi bahwa kalau dia turun satu tangga dikalikan. Kalau turun dia dikalikan dengan 10. Kalau dia naik dia dibagi dengan 10. Itu konsep yang terpenting yang harus kita pahami dan harus kita lakukan. Ingat, kalau misalkan dia turun, nolnya ditambah 1. Kalau dia naik, nolnya ditinggalkan benderanya. Ya, Iya. mungkin itu kan. Oke. Nah, jadi dengan belajar konsep matematika menggunakan praga ini, mudah-mudahan juga bisa sekaligus menghibur ya Pak Elon, menghibur teman-teman yang Sambil masih bermain juga bisa ya. Iya, sama teman-teman lebih asik ini untuk dijadikan game juga di rumah. Jangan hanya game lewat HP saja ya kan. Iya. Tapi lagi PJJ kita lagi mainnya pakai belajarnya pakai handphone. Iya. Dan ini juga bisa sambil bermain loh.
Betul banget. Iya, bisa dikreasikan di rumah. Bersama adik-adik juga bisa. Dan kita juga kalau mau misalnya sama mama nih, mama coba nih jawab soal aku, gitu kan. Biasanya kan anak-anak lagi apa? Sudah menguasai konsepnya, dia senang banget nih ngetes mamanya, ngetes papanya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Iya, betul. Baik, demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di rumah dan bisa menginspirasi kita semua. Bagi anak-anak di rumah, tetap belajar, jangan bermalas-malasan walaupun lagi pandemi. Tetap semangat dan teruslah belajar. Baik, saya Adis Victor. Saya Retna Apriyadi. Tetap semangat. Salam sehat, salam cerdas, cerdas, salam bahagia. bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perkenalkan, ini dengan Ibu Ayu dan Ibu Reni. Halo anak-anak. Ibu Ayu dan Ibu Reni saat ini berada di acara Ayo Belajar Silampari TV. Nah, Ibu Reni, hari ini Ibu Reni kesini bawa apa sih? Ini Bu Ayu, Ibu Reni hari ini bawa mainan rumah-rumahan. Ibu Ayu punya tidak di rumah? Punya dong. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rumahku, bagian-bagian rumah, fungsinya, dan ruangan yang ada di rumah. Nah, Ibu Ayu, apa sih bagian-bagian rumah? Ibu Ayu mau jelaskan nih kepada anak-anak bagian-bagian rumah itu apa saja ya. Yang pertama ada atap rumah, dinding rumah, pintu rumah, dan juga jendela rumah. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa saja bagian-bagian rumah. Sekarang kita lihat yuk, kita tanya Ibu Ayu. Bu Ayu, apa sih kegunaan dari bagian-bagian rumah tadi? Anak-anak di rumah kira-kira tahu nggak ya apa sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian rumah yang tadi Ibu Ayu sebutkan? Kalau belum tahu, yuk kita belajar sama-sama. Atap rumah fungsinya untuk melindungi anak-anak dari sinar matahari dan hujan. Nah, kedua ada dinding rumah. Dinding rumah fungsinya untuk penyokong antara atap rumah dan dinding rumah dan juga sekat ruangan-ruangan di dalam rumah. Yang ketiga ada pintu rumah. Pintu rumah gunanya untuk keluar masuk ke dalam rumah. Sedangkan jendela rumah berfungsi untuk keluar masuknya udara. Begitu Ibu Reni. Wah, hebat sekali. Anak-anak sudah tahu sekarang bagian-bagian rumah dan fungsinya. Nah, sekarang kita mau lihat kalau di dalam rumah itu ada apa saja ya? Nah, di dalam rumah dan di rumah anak-anak juga pasti sudah tahu. Di dalam rumah itu ada apa saja ruangan-ruangan yang ada dalam rumah. Yang pertama adalah ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan juga dapur. Bu Reni, hari ini kita mau ajak anak-anak main loh di dapur. Iya, hari ini kita akan bermain di dapur. Di dapur ada apa saja Bu Ayu? Ada apa saja ya? Kayaknya Bu Ayu lupa nih. Apa saja Bu Reni ya? Di dapur itu Bu, kita bisa temukan ada kompor, ada penggorengan. Benar ya Bu Reni ya? Iya Bu Ayu, di dapur itu banyak sekali. Ada apa lagi Bu Ayu? Kayaknya ada kulkas. Karena Bu Ayu paling suka nih lihat isi-isi yang ada di dalam kulkas. Nah, hari ini kita akan bermain dengan benda-benda yang ada di dapur dan di dalam kulkas Bu Ayu. Kira-kira hari ini kita mau main apa Bu Reni? Kita mau membuat susu pelangi. Di sini Ibu Reni sudah membawa peralatannya Ibu Ayu. Apa saja?
peralatan yang akan kita gunakan bermain hari ini, Bu Reni? Ada susu putih cair, kemudian ada sabun pencuci piring, ada pewarna makanan. Di sini Bu Reni bawa 3, Bu Ayu. Ada warna biru, ada warna kuning, dan warna merah, dan juga membawa cotton bud. Nah, semuanya ini pasti ada kan di rumah anak-anak? Bu Reni, tapi Bu Ayu belum tahu cara mainnya. Bu Reni ajarin Bu Ayu dan anak-anak di rumah ya. Anak-anak sudah siap? Yuk kita belajar bersama. Pertama, kita mau tuang dulu susunya ke dalam piring yang sudah kita siapkan. Di sini piring yang kita gunakan yang warna putih ya, supaya kelihatan nanti pencampuran warnanya. Kita tuang Bu Ayu, kira-kira 5 sendok makan. Wah, seperti itu. Kira-kira nanti anak-anak di rumah bisa nggak belajar bersama-sama seperti Bu Ayu dan Ibu Reni? Bisa dong, kan di rumah ada susu Bu Ayu. Nah, setelah itu kita akan meneteskan pewarna makanan. Yuk Ibu Ayu bantu Ibu Reni. Bu Ayu pegang yang warna biru. Ya, kita buka dulu Bu Ayu. Nah, setelah ini kita akan tetes ke dalam piring kita. Ini warna merah. Seperti itu anak-anak. Hebat ya. Ini warna biru. Kemudian Dan warna kuning. Nah, apa Ibu yang Ayu. terjadi nanti Bu Reni? Nah, kita lihat sekarang. Tadi kita sudah tetesi pewarna makanan di sini, tetapi tidak bercampur loh Bu Ayu. Iya, tidak bercampur warnanya. Karena susu itu mengandung lemak. Jadi pewarna makanan tidak larut di dalamnya. Sekarang apa yang terjadi kalau kita tambahi 1 bahan lagi? Bu Ayu mau tahu tidak? Bahan apa yang terakhir Bu Reni? Kita akan tambahkan sedikit sabun pencuci piring. Kita coba ya. Bu Ayu perhatikan, sudah siap belum? Siap. Nah, anak-anak bisa lihat kan bagaimana warnanya bercampur. Nah, kita lihat Ibu Ayu. Ini nanti tambah lama tambah bagus loh, warnanya seperti warna pelangi. Wow, hebat sekali. Nah, ada warna merah, orange, ada warna kuning, ada warna pink, ada hijau. Bagus ya Ibu Ayu? Bagus Ibu Reni. Nah, anak-anak di rumah nanti bisa belajar bersama Mama dan Papa di rumah ya. Nah, itulah tadi anak-anak kegiatan bermain kita membuat susu pelangi dan mengenal bagian-bagian rumah, fungsinya, dan juga mengenal ruangan yang ada di rumah Ibu Ayu. jangan lupa praktekin di rumah ya dan diawasi oleh Papa dan Mama. Nah, anak-anak, pesan Ibu tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan. Dan kita akan mengakhiri acara ini. Sebelumnya Ibu Ayu dan Ibu Reni mau ajak anak-anak di rumah bernyanyi bersama Lagu Ibu Ayu dan Ibu Reni ya, judulnya Rumahku. Ayo Ibu Ayu. Rumahku tempat tinggal yang indah, bersama ayah, ibu, saudara. Di sana aku pun dibesarkan oleh ayah bundaku tercinta. Rumahku tempat tinggal yang indah, bersama ayah, ibu, saudara. Di sana aku pun dibesarkan oleh ayah bundaku tercinta. Dadah.